Kali ini saya ingin membahas bagaimana sih kita dapat melebur dosanya, na'udzubillahi min dzalik, orang yang melakukan perbuatan zina. Apakah dosa orang yang berzina itu bisa diampuni hanya dengan bertaubat saja kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan kan kita mengetahui bahwa di dalam hukum Islam bahwa bagi orang yang melakukan suatu perzinahan tersebut itu kan ada hukum ranjam ataupun ada hukum had, ya, ada hukum yang harus dijilid gitu ya. Dan itu tergantung tingkat perzinahannya. Apakah itu zina muhsan ataupun zina ghair muhsan, seperti itu. Sedangkan pada zaman sekarang itu kan kebanyakan dari negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam itu kan tidak melakukan hukuman-hukuman yang mana sesuai dengan syariat Islam tersebut. Maka salah satu cara untuk lepas dari dosa yang menetapkan had seperti kita melakukan zina, ya caranya mungkin dengan cara bertaubat kan secara total begitu ya. Maka bagaimana nih hukumnya? Apakah cukup bagi orang yang melakukan zina tersebut hanya melakukan bertaubat saja? Dan apakah nanti ketika di akhiratnya akan mendapatkan suatu hukuman dikarenakan melakukan perzinahan tersebut? Maka di sini saya membawa kitab Fatawi Ma'asyaratul Syekh Wahbatuz Zuhairi, ya. Di sini karangan Syekh Wahbatuz Zuhairi pada Shahifah 286. Di sini dikatakan halit taubatu, apakah taubat min ma'syiyatin kabiratin, dari melakukan maksiat ataupun dosa yang mana kabirah, dosa yang begitu besar, au mayujibu haddan, ataupun sesuatu perkara yang diwajibkan untuk dilakukan had, minal hududi syar'iyyati, dari pirang-pirang had syar'iyah, kasariqati, seperti orang tersebut mencuri. Kan kalau di dalam hukum Islam mencuri juga kan itu mendapat had, ya, jadi harus dipotong tuh tangannya. Wazina, ataupun ketika seorang muslim yang melakukan zina. Maqbulatun, apakah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi di dalam kitab ini juga ada pertanyaan seperti itu. Maka di sini jawabannya at-taubatul khalisatun nusuhu, bahwa taubat yang murni, jika seseorang yang melakukan taubatan nasuha di sini dikatakan, maka tusqitu fi ra'yil hanabilati jami'al ma'asyil kabairi was-saghairi. Maka di dalam kitab ini menurut Syekh Wahbatuz Zuhairi, meskipun orang tersebut sudah melakukan perbuatan zina, meskipun orang tersebut tidak dikenakan sanksi had, maka tetap diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan sesosok orang yang melakukan dosa zina tersebut taubatnya taubatan nasuha, taubatnya semata-mata benar-benar karena ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat nasuha di sini bukan dikarenakan taubatnya berhentinya orang tersebut tidak melakukan zina lagi. Kenapa kamu berhenti tidak melakukan zina lagi? Ya, misalkan ada sosok seorang laki-laki, misalkan dikarenakan impoten, misalkan dikarenakan miliknya burungnya tidak bisa berdiri lagi, misalkan, sehingga orang tersebut berhenti dari melakukan zinahnya. Yaitu bukan dikatakan taubatlah, ya, karena orang tersebut berhenti dikarenakan ya sudah tidak bisa melakukan hal itu lagi kan, itu berarti alasannya. Ataupun ada seseorang, kenapa kamu berhenti melakukan zina? Karena aku merasa malu misalkan sama orang-orang yang selalu mengolok-olokku karena sudah mengetahui bahwa aku sering melakukan hal itu. Dan itu juga mungkin tidak dikatakan taubatan nasuha, ya, dikarenakan ya dia itu berhenti dikarenakan malunya bukan dikarenakan Allah semata, tetapi malunya itu dikarenakan ada unsur orang lain karena dia itu tidak mau diolok-olok oleh orang lain. Meskipun jika ada yang niat awalnya berhentinya seperti itu, yaitu sebetulnya bisa saja itu menjadi salah satu pertolongan dari Allah
awal mulanya tidak ikhlas karena Allah, akhirnya orang tersebut berhenti dari melakukan dosa besar tersebut, tetapi mungkin saja itu adalah suatu perjalanan yang diberikan oleh Allah kepada dirinya agar orang tersebut berubah menjadi orang yang lebih baik. Dan mungkin saja orang tersebut pada suatu saat nanti benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Wa kulla ma yujibu haddan, dan dosa yang wajib mengenai had tersebut muqaddaran, yang ditentukan minal hududi syar'iyyati liqaulihi ta'ala, dari had secara syariah. Jadi ya seperti itulah udahlah pembahasannya ya. Dikarenakan di sini Allah Ta'ala berfirman, di sini di dalam kitab ini banyak mengambil dari beberapa referensi Al-Qur'an. Seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini ada di dalam surat An-Nisa ya, pada ayat 48, bahwa sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosanya orang yang musyrik, dan Allah akan mengampuni dosa selain apa yang ia lakukan. Ya, kecuali kalau orang yang musyrik gitu ya. Kalau orang musyrik ya, kalau ingin diampuni oleh Allah, maka ya harus bersyahadat kembali kepada agama Islamnya, seperti itu. Dan masih banyak juga sih di sini ya referensi di dalam Al-Qur'an, seperti di sini ada surat Asy-Syura pada ayat 25, wa huwallazi yaqbalu taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Ada lagi di sini dalam surat Ghafir pada ayat ketiga, ghafiridz dzambi wa qabirit taubi syadidil iqabi dzit tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Dan di sini bahkan masih ada loh ayat-ayat yang lain. Tetapi insyaallah ya tidak perlu saya bacakan seluruh ayat Al-Qur'annya. Tetapi insyaallah mungkin sudah bisa kita memahami. Jadi dosa apapun itu, sebesar dosa apapun itu yang kita lakukan, kalau kita benar-benar bertaubat dan nasuha, ikhlas, murni hati kita karena ingin mengharapkan ridho Allah, karena ingin mendapatkan ampunan Allah, maka pengampunan Allah itu lebih besar lagi daripada dosa apa yang kita lakukan. Maka yang wajib penting bagi kita seorang masyarakat, kita tidak perlu mengolok-olok orang-orang yang melakukan dosa perzinahan tersebut. Harusnya kita sebagai masyarakat mendoakan orang-orang tersebut agar segera kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.